Halo semua, selamat datang lagi di channel ini. Semoga kalian sehat selalu, dilindungi dari penyakit-penyakit aneh, dan kalaupun seandainya kalian sedang sakit, ya amit-amit ya, semoga dengan menonton video ini kalian jadi sembuh dan sehat. Jadi ini adalah video tentang learning experience dari Samsung Galaxy Watch ini. Ada bintangnya. Ini yang 46mm. Video ini bakalan sangat tidak teknis karena saya nggak terlalu mikir ke sisi teknisnya, karena buat saya yang penting experience-nya. Ya, gitu. Sebenarnya Galaxy Watch ini datang dengan dua varian ya. Ada yang 46mm yang sedang saya pegang ini, dan satu lagi ada yang 42mm, itu yang agak kecilan dikit dan lebih masuk ke semua style gitu ya. Dipakai formal bisa, dipakai casual bisa. Kalau ini kan dia lebih sporty gitu modelnya. Nah, terus ini jam sudah saya pakai selama kurang lebih 1,5 tahun. Pembeliannya Desember 2018 dan overall saya puas sih. Walaupun mencarinya itu agak susah dulu, harus keliling-keliling mall dulu karena di sini lumayan langka di tempat saya. Mungkin penjualnya males ya masukin yang 46 mili ini. Ya karena ini modelnya nggak buat semua orang. Ya kebesaran sih menurut saya untuk umum, tapi karena itu malah saya semakin termotivasi untuk mendapatkan jam ini. Terus bagaimana pengalamannya? Jadi smartwatch ini aku gunakan dengan tandemnya iPhone X. Kenapa sih aku memilih Galaxy Watch ini sementara aku berada di dalam ekosistem Apple? Karena saya pakainya MacBook dan iPhone, karena memang tandemnya begitu yang bagus. Ya berusaha segimana mungkin bikin Apple ekosistem ya, karena saya emang Apple guy. Terus kenapa malah memilih Galaxy Watch ini? Jawabannya adalah memang subjektif banget ya, yaitu desainnya yang jauh lebih bagus daripada Apple Watch yang peta-peta itu. Maksudku desainnya loh bulat gitu, ada rotating bezelnya, ada accent silvernya. Ini kayak jam beneran gitu. Ada rotating bezelnya, itu bisa di satisfying lagi bunyinya. Wah itu loh, asik banget. Dan untuk urusan gadget yang dipakai atau wearable, aku akan mempertimbangkan nilai estetika juga. Walaupun sebenarnya tetap lebih canggih Apple Watch kalau di pair ke iPhone dibandingkan Galaxy Watch ini. Tapi bukan berarti Galaxy Watch ini jelek loh ya kalau di pair ke iPhone. Malah justru itulah kelebihan dari Galaxy Watch ini. Dia bisa pair ke iPhone dan dia melakukan ini tidak dengan bantuan Wear OS-nya Google, karena ia memang bikin sendiri sistemnya. Samsung gitu loh. Dia bisa pair menggunakan aplikasi dari Samsung namanya Galaxy Watch, dan bahkan dia punya satu lagi aplikasi pasangannya khusus fitness tracking, yaitu Samsung Health. Nah, dari aplikasi ini kita bisa utak-atik smartwatch kita, atur notifikasi dan lain-lain. Ya memang agak ribet kalau dibandingkan dengan Apple Watch. Apple Watch kan tinggal dideketin aja tuh, terus bisa pairing gitu. Kalau ini memang ribet banget. Terus kelebihannya apa aja nih? Yang pertama, selain dari desainnya tadi, adalah baterainya teman-teman. Itu yang pertama banget. Soalnya dengan layar yang sebagus ini, fiturnya lumayan lengkap, tapi baterainya bisa tahan gitu. Dengan fitur dihidupin semua, itu bisa 2 hari tahannya. Kalau dibiarin bawaan pabrik sih, dia bisa klaim bisa 4 hari katanya. Itu kalau settingannya dibiarin semua ya. Maksudnya nggak diatur-atur aneh-aneh gitu. Always on yang nggak hidup dan lain-lain. Terus fitur lainnya ya standar smartwatch sekarang lah. Ada fitness tracker, step counter, altimeter, barometer, entah apa-apa itu, lengkap banget. Malah saya sendiri nggak kepake karena emang bukan tipenya aja. Ngapain gitu kegiatan saya diukur-ukur. Ada lagi nih namanya sleep tracker. Itu dia bisa melacak tidur kita gimana dan berapa lama. Kualitas tidur lah namanya. Cuma ngapain gitu, masa iya tidur pakai jam? Kalau saya sih kalau tidur buka jam ya. Terus ada heart rate sensor. Itu lumayan akurat. Saya bisa tahu kapan saya deg-degan, kapan saya nggak deg-degan, kapan saya stres. Dia juga bisa ngasih tahu kalau saya kelamaan duduk terus disuruh olahraga gitu. Terus dia juga tahan air dan bersertifikat. Kalau nggak salah itu udah bisa berapa ATM gitu. Pokoknya bisa ngajak dia nyelam, bisa berenang pakai ini. Tapi kembali lagi, kalau saya pribadi kalau berenang ya lepas jam, jadi nggak pernah dites. Ngapain gitu berenang pakai jam gitu kan? Kalau udah capek, keriput semua udah menggigil, ya udah naik gitu, nggak perlu di tracking kalau saya. Tapi yang paling berguna itu sebenarnya notifikasi sih. Emang sebelum pakai emang nggak kerasa gunanya, tapi karena udah kebiasaan baru kerasa gunanya. Paling guna itu kalau lagi berkendara, lagi bawa motor atau bawa mobil, enak bisa glance gitu tanpa harus ngambil HP dari kantong repot-repot. Kita bisa tahu tuh ada pengumuman dari kampus, nggak jadi masuk, terus bisa langsung pulang.
tanpa harus sampai ke kampus dulu. Ya, hashtag pengalaman pribadi. Sama bisa kontrol musik, itu enak banget kalau lagi di jalan, kepake banget. Jadi bisa skip musik tanpa harus melihat layar handphone. Terus kalau dipikir-pikir emang itu sih yang paling guna. Kecanggihan lainnya nggak saya pakai. Mungkin kalau fitur lebih enak Apple Watch kali ya. Ya doain deh, moga-moga saya ada kesempatan nyobain Apple Watch. Dulu pernah sih coba pakai gitu sebentar. Cuma emang bener-bener nggak serk aja gitu sama desain yang peta-peta itulah. Terus negatifnya, singkatnya emang ini kasarnya cuma jadi high end fitness tracker gitu ya. User experience-nya juga nggak maksimal. Maksud saya high end fitness tracker gitu, maksudnya ya fitur lainnya tuh nggak maksimal gitu. User experience-nya nggak maksimal. Kadang suka ngebug, koneksinya putus-putus, terus baterai bisa habis sendiri tiba-tiba, aplikasinya aneh. Apalagi kalau mau ke store-nya buat download watch face itu aneh banget, karena itu aplikasi kayak web service gitu, tidak native. Ya jadi kita harus buka aplikasinya, yaitu Galaxy Watch tadi. Terus di situ nggak langsung ada tombol marketnya gitu, jadi harus tekan discover itu, terus baru nanti see more. Jadi nggak ada yang memang benar-benar kemudahan untuk akses ke Galaxy Watch store-nya itu, kalau emang itu namanya. Itu emang kurang sih. Kembali lagi, ini emang karena bentuknya bagus aja. Kalau enggak ya pakai Apple Watch saya. Oke, kayaknya itu aja sih owning experience yang sangat tidak teknis ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Support channel yang lumayan baru ini atas dasar kegabutan corona. Akhirnya saya mulai lagi. Terima kasih banyak sudah menonton. Dadah.